Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi tengah menyiapkan 35 proyek yang akan ditawarkan kepada para investor dengan nilai mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah. Ke-35 proyek tersebut terdiri dari sektor mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, serta pertanian dan energi. Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar 123,8 miliar US dollar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsolidasikan dengan kementerian lembaga. Jadi ada di hilirisasi yang kita siapkan itu ada di sektor bahan bakunya adalah mineral, batu bara, kemudian itu juga yang ini hilirisasi di bahan yang berasal dari minyak dan gas bumi. Kemudian di sektor pertanian kita menyiapkan oleochemical, yang kemudian yang di ketahanan energi kita melihat kemungkinan percepatan bauran energi. Demikian pernyataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengenai langkah Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang tengah menyiapkan 35 proyek hilirisasi baru dengan nilai mencapai 123,8 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 2.000 triliun rupiah. Saat ini Satgas Hilirisasi juga sedang melakukan persiapan dan konsultasi dengan sejumlah kementerian lembaga terkait. Adapun ke-35 proyek hilirisasi baru tersebut terdiri dari beberapa sektor strategis, yaitu mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, serta energi. Dan dengan adanya persiapan yang matang dan terintegrasi terhadap proyek-proyek hilirisasi, maka pemerintah bisa segera memberikan penawaran kepada para investor potensial. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM menargetkan investasi sebesar 13.032 triliun rupiah selama tahun 2025 hingga 2029. Nilai fantastis tersebut guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Adapun target realisasi investasi di tahun 2025 ini diharapkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, berikutnya kami sampaikan terkait dengan data realisasi investasi di Indonesia. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Ya, pergerakannya trennya naik terus kita lihat untuk investasi di Indonesia tahun 2024 lalu mencapai 1.714,2 triliun rupiah. Dan selanjutnya realisasi investasi sektor hilirisasi. Ini data di tahun 2024, mineral mencapai 245,2 triliun, kemudian ada pertanian, kehutanan, minyak dan gas, ekosistem kendaraan listrik. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan pemerintah tawarkan 35 proyek hilirisasi senilai 2 triliun rupiah sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Halo Pak Joshua, apa kabar? Ya, halo Pak Joshua. Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ada Ibu Meidi Catherine Lingke, beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Halo Bu Meidi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan langsung saja kita akan review. Ini menarik kalau kita lihat Ibu Meidi. Sebelum membahas lebih jauh, review terkait dengan kinerja investasi nih, terutama yang terkait dengan program hilirisasi minerba di Indonesia hingga saat ini sudah seperti apa? Silakan. Iya,
Mas Pras, terima kasih. Jadi kalau kita review khusus ya, kita bicara khusus nikel, smelter nikel atau mineral nikel, itu memang terjadi lumayan signifikan bahwa hilirisasi di sektor mineral nikel itu sejak tahun 2020 ya, kita lihat angka-angka yang sangat fantastis, terutama di tahun 2022 sampai ke, sorry, ya 2022 sampai ke 2024. Kayaknya dari seluruh smelter atau olahan mineral itu yang terbesar dan terseksi gitu ya Mas Pras ya. Oke. Itu ada di nikel. Nah, cuma yang harus kita lihat bahwa nilai investasi yang sangat amat fantastis ini bagaimana dampaknya ke masyarakat. Karena tujuan dari value added atau downstream program sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 di perubahan 2003, Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, bahkan sebentar lagi ada revisinya ya Mas Pras ya, Oke. RUU Minerba ini. Nah, bagaimana dampak, kan kita lihat itu dampak gitu ya terhadap hilirisasi yang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau kita lihat kan khususnya di Maluku Utara, Mas Pras ya, GDP-nya naik ya karena adanya program hilirisasi nikel Iya. di Maluku Utara gitu ya. Bahkan lumayan signifikannya ya, bahkan katanya sampai 4% gitu ya. Tapi daya beli masyarakatnya seperti apa di sana? Tingkat perekonomian masyarakat di wilayah Maluku Utara itu seperti apa? Nah, mungkin ini Mas Pras yang harus kita review dulu gitu loh. Oke. Dampak hilirisasi yang sudah berjalan dulu nih. Jangan tunggu Hmm. yang akan datang, tapi yang sudah berjalan seperti apa sih dampak perekonomian kita? Apakah dari hilirisasi nikel itu target pertumbuhan ekonomi sesuai cita-cita Presiden Prabowo itu kita bisa capai di angka 8% dan waktu berapa lama nih Oke. untuk mendekati angka 8%? Mendekati aja dulu, nggak usah target 8% gitu loh. Terkait hilirisasi yang saat ini sudah berjalan. Mungkin itu dulu yang mesti kita lihat dulu Mas Baik, Pras. baik Bu Medi. Nah, dari kacamata ekonom Pak Joshua, Anda lihat bagaimana begitu terkait dengan kinerja investasi? Kalau kita lihat 35 program hilirisasi baru akan dirilis oleh pemerintah. Tadi apakah memang ini bisa langsung terdampak begitu dengan penyerapan tenaga kerja, kemudian peningkatan daya hidup masyarakat begitu di satu wilayah yang memang menjadi salah satu program pengembangan hilirisasi di sana? Ya, tadi seperti ini disampaikan oleh data juga oleh Bu Medi ya, bahwa realisasi investasi khususnya hilirisasi minerba, khususnya lagi mineral dasar ini sangat fantastis ya, dan ini juga terkait juga dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor biji nikel ya, sehingga kalau kita lihat FDI terutama terkait dengan smelter nikel ini sangat pesat sekali, Oke. khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dan juga Maluku Utara. Namun saya sependapat tadi yang disampaikan oleh Bu Medi bahwa sekalipun memang tingginya investasi di wilayah kawasan timur Indonesia, atau khususnya di mineral dasar, namun kalau kita melihat dampaknya kepada perekonomian ini memang belum begitu signifikan ya, karena sebagian besar biji nikel yang diolah menjadi nikel pick iron ataupun ferronikel ini langsung diekspor ya ke Tiongkok pada umumnya, sehingga dampak turunannya kepada masyarakat di masyarakat daerah ini tidak begitu signifikan. Karena kalau kita mencatat misalkan pertumbuhan di Sulawesi Tengah di tahun 2024 yang lalu ini hampir 10%, 9,9% PDRB-nya. Lalu juga PDRB di Maluku Utara itu juga double digit ya, sekitar 13,7%. Namun saya mendapat sekali bahwa dampaknya kepada konsumsi masyarakat di wilayah tersebut sendiri ini belum begitu signifikan. Sehingga harapannya apakah nanti dengan investasi baru tersebut ini akan bisa mengakselerasi lebih lanjut lagi. Harapannya justru saya melihatnya ini kita bisa memperpanjang ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita baru bicara hilirisasi misalkan di nikel itu baru sampai dengan biji nikel sampai dengan nikel pick iron atau ferronikel ya, tapi kita belum bicara hilirisasi sampai dengan produk akhirnya gitu ya, ataupun misalkan baterainya dalam ekosistem mobil listrik ya, yang lucunya lagi adalah sebagian besar mobil-mobil ataupun industri mobil listrik dari Tiongkok masuk ke Indonesia itu bukan, sebagian besar adalah LFP malah bahan basisnya gitu ya, sehingga ini yang sangat ironi dan banyak sekali yang kalau kita lihat penerapan dari hilirisasi ini kita masih jauh sekali. Artinya kalau pemerintah bisa memiliki
bargaining position yang lebih kuat lagi dengan para investor sehingga bisa quote unquote memaksa para investor ini Oke. untuk bisa memproses lebih lanjut ya, sehingga dampaknya turunannya kepada masyarakat dan harapannya pun juga peran dari local value chain-nya pun juga bisa ditingkatkan sehingga dampak kepada ekonomi dalam negerinya pun juga diharapkan akan bisa lebih tinggi lagi. Baik, ini menarik. Terbaru kan kita tahu pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi juga sedang menyiapkan nih ada 34 lah proyek baru yang akan ditawarkan kepada investor yang potensial lah 123,8 miliar dolar Amerika Serikat. Momentumnya tepatkah atau bagaimana dengan keberadaan proyek-proyek hilirisasi yang sudah ada? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua, Bu Medi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Joshua Pardede, kemudian ada Ibu Medi Catherine Lengki. Nah, menyikapi dengan langkah pemerintah begitu yang akan disiapkan lagi proyek hilirisasi baru, kemudian tadi masih ada beberapa PR juga yang masih harus dituntaskan juga. Pak Joshua, apa yang Anda bisa cermati? Ya, yang tadi saya sampaikan mungkin melanjutkan lagi bahwa investasi baru itu suatu hal yang penting, ya artinya tadi untuk mencapai visi pertumbuhan 8% ya Oke. harapan dari pemerintah. Namun kembali lagi apakah itu bisa terwujud dengan kondisi tadi ya dampak trickle down kepada konsumsi masyarakatnya masih rendah dari investasi itu sendiri. Oke. Dan juga tadi kita masih belum bisa mengoptimalkan dampak dari hilirisasi karena kita masih baru 2 step awal ya kalau kita bicara untuk mineral dasar saja khususnya nikel. Belum kita bicara misalkan hilirisasi misalkan untuk tembaga ataupun untuk timah ataupun untuk bauksit yang lainnya. Ini saya pikir harus kita eksplorasi lebih jauh lagi. Artinya hilirisasinya ini masih setengah-setengah, artinya belum sepenuhnya hilirisasi. Artinya mestinya kita harus optimalkan dulu ya, kita maksimalkan dulu ke hilirisasi tersebut sehingga baru kita bisa tingkatkan lagi ya nilai investasinya. Karena kalau kita pada kenyataan nanti investasi baru tersebut pada kenyataannya sama-sama saja gitu ya, hanya memproses 2 step di awal saja dari misalkan biji nikel menjadi nikel picaran ataupun ferronikel, ya ini tidak ada peningkatan nilai tambah di sana yang sangat signifikan ya, sehingga artinya ya investasi tapi dampak kepada pertumbuhan ekonominya saya pikir masih akan relatif terbatas. Oke, itu dia. Nah, Apni melihat bagaimana Bu Medi, kalau memang tadi perlukah kita menselaraskan dengan proyek-proyek hilirisasi yang sudah ada sebelumnya, kemudian nanti ada 35 proyek baru lagi meskipun sektornya cukup beragam begitu kali ini. Iya, Mas Pras. Jadi mungkin kalau kita berbicara seluruh komoditas ya, bukan Ya. hanya tambang gitu kan banyak ya dari kehutanan, pertanian, semua produk gitu ya. Ya. Tapi coba highlight khususnya untuk mineral. Di nikel sendiri, Mas Pras, sebagai informasi mungkin sudah ulang-ulang saya sampaikan bahwa keberhasilan downstream kita itu, downstream ya, midstream belum sampai benar-benar down ya, downstream banget gitu ya. Bahwa kita sudah punya pabrik pengolahan 49 pirometalurgi yang menghasilkan NPI sampai ke stainless steel. Kemudian kita sudah punya 6 pabrik pengolahan HPAL untuk berbahan baku MHP nikel sulfat sampai ke baterai katoda. Bahkan yang amazing Mas Pras, kita sudah masih ada lagi 36 yang sedang masih konstruksi nih, sedang bangun-bangun. Bahkan yang sedang menyelesaikan perizinan ada sekitar 36 lagi ya. Jadi yang beroperasi itu totally semua itu untuk nikel doang ada 147 nantinya gitu ya. Oke. Tapi kita lihat dulu yang sudah beroperasi ada 55 yaitu 49 pirometalurgi, 6 yang hidrometalurgi. Tapi dari sini aja itu sudah menghasilkan kurang lebih 186.618 tenaga kerja. Nah, ini kan saya bilang dampaknya dulu nih. Kemudian kalau dari sisi kami nih bagaimana bahan baku Mas Pras. Kalau lihat tadi kan 49 plus 6 yang sudah beroperasi, kemudian ditambah lagi 35 yang sedang konstruksi, kemudian ada lagi yang sedang menyelesaikan perizinan 36
36 jadi total 140 itu kalau semua Oke. semua berproduksi gitu ya Mas Pras, kami khawatir dari sisi cadangan bahan baku gitu ya. Nah, kan selama ini digandang-gandangkan bahwa nanti cadangan nggak mencukupi. Betul, sangat amat betul bahwa itu nggak akan mencukupi. Yang sudah eksis saja kami khawatir, yang sudah eksis. Oke. Ditambah dengan yang sedang konstruksi itu totally nanti itu kurang lebih memakan bahan baku kurang lebih sampai 500 juta ton biji nikel per Wow. tahun. Oke. Nah, kalau kita nambah dengan yang sedang mengurus izin nih, atau kita masih invite lagi yang baru, kasihan Mas, mereka nanti pada saat berinvestasi baru nggak ada bahan baku, yang ngapain berinvestasi sini, gitu Iya, iya, ya. iya. Kemudian kita lihat lagi keberhasilan koper gitu maupun bauksit. Koper kita sudah punya 2 yang produksi, 2 yang sedang konstruksi, kemudian kita punya bauksit. Bauksit in totally ada sekitar 16, di mana yang sedang beroperasi ada 4, kemudian sedang konstruksi ada 9, Oke. yang sedang melakukan perizinan ada 3 lagi. Jadi in totally semuanya, semua pabrik-pabrik pengolahan ini yang fokus kita pikirkan dulu adalah bukan hanya nilai investasi. Saya kemarin agak terkutik gitu ya dengan berita dari Pak Menteri Investasi bahwa wah harga nikel lagi turun bagus dong katanya gitu. Kalau harga Oke. nikel turun kan berarti investasi masuk terus. Lah, bagaimana orang mau berinvestasi kalau dalam berbicara cuan ya Mas Oke. Pras ya, di mana cost produksi semakin meningkat ya. Mungkin di awal saya sudah sampaikan tahun 2025 kita dapat kado yang luar biasa nih, banyak baik dari B40, baik dari PPN 12%, dari DHE ekspor 100%, kemudian ada digadang-gadangkan royalti nikel naik sampai Iya. 15%. Nah, artinya kan cost meningkat ya Mas ya. Di mana harga nikel makin drop. Kita lihat sendiri sampai sekarang harga nikel masih bertahan di posisi 15.000. Artinya nggak make sense sih Mas Pras untuk melakukan produksi. Nah, bagaimana mengundang investasi baru? Apakah investor tentu akan melihat kalau misalnya saya berinvestasi di Indonesia, satu, cadangan cukup nggak dengan investasi baru gitu ya, bahan baku biji Oke. nikelnya. Kemudian yang kedua green energy, kembali lagi kita lagi menuju Paris Agreement, kita lagi fokus kepada ESG, di mana power plant batu bara sudah tidak boleh, kita harus disertifikasi sumber bahan terbarukan, energi terbarukan, di mana ya bahan bakunya gitu ya, kalau selain batu bara. Ketiga, cost produksi yang semakin meningkat dan harga market yang semakin turun. Kembali lagi, saya sebagai investor tentu mikir dong Mas Pras ya, kalau saya berinvestasi di Indonesia ditambah lagi dengan inkonsistensi aturan. Nah, ini yang lagi betul-betul difokuskan Baik, oleh baik. para investor Mas Pras untuk berinvestasi. Saya berbicara nikel. Iya, iya. Bagaimana dengan manufacturers yang lain? Mungkin Pak Joshua bisa menjawab Iya, untuk ya, menarik ini Bu investasi Medi. Nah, yang lain. Pak Joshua, tantangannya nampaknya cukup menarik kalau kita lihat begitu di tahun 2025 apabila nanti ada tambahan lagi 35 proyek hilirisasi dari beragam sektor termasuk di dalamnya adalah mineral. Sementara tadi kekhawatiran terkait dengan pasokan dan ketersediaan bahan bakunya sendiri, kemudian bagaimana proses transisi energi yang masih kita gadang-gadangkan atau kita gaungkan terus ini Pak Joshua. Ya, saya pikir memang saya sependapat tadi yang disampaikan oleh Bu Medi Ya. bahwa kalau kita bicara hilirisasi kan tidak hanya terbatas pada minerba ya. Kalau Oke. kita bicara misalkan produk pertanian, perikanan itu saya pikir masih banyak bisa kita eksplorasi ya. Kalau kita bicara apalagi dengan Astacita Ketahanan Pangan ya, bagaimana kita bisa meningkatkan hilirisasi pangan dan juga misalkan produk oleochemical itu kan juga sebenarnya upaya-upaya untuk meningkatkan juga nilai tambah dari CPO misalkan ya. Dan juga misalkan kita bisa meningkatkan nilai tambah produk perikanan misalkan dari dari seaweed ya. Itu saya pikir kita juga salah satu produsen seaweed terbesar di dunia dan kita masih belum bisa meningkatkan nilai tambah dari seaweed tersebut ya. Jadi artinya kalau kita bisa meningkatkan juga, karena kalau kita bicara sektor by share kontribusinya ya, memang pertama manufaktur, yang kedua sektor basic kita itu primer kita memang masih agriculture ya, tapi hilirisasi dari agriculture ini masih terbatas juga. Jadi saya pikir memang Oke. tadi yang merespon juga tadi Bu Medi juga sampaikan bahwa kalau kita melihat tadi terlalu banyak investasi di minerba tadi, itu juga menjadi salah satu tantangan juga ya. Dari sisi biji nikelnya pun juga akan cadangannya pun akan semakin cepat tergerus ya. Jadi memang pemerintah pun juga harus bisa
memfokuskan kepada hilirisasi di sektor primer lainnya, khususnya pertanian dan juga perikanan, ya. Dan ini saya pikir akan bisa meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi lagi, ya, karena tadi untuk ketahanan pangan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan. Saya pikir ini akan bisa lebih dan untuk bisa kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian juga seperti itu. Berarti banyak sektor lain yang masih bisa digarap untuk proyek hilirisasi Indonesia begitu yang akan ditawarkan kepada para investor yang diharapkan lagi bisa menyumbang lagi-lagi kontribusi terkait dengan penyerapan tenaga kerja, bagaimana bisa menggeliatkan lagi aktivitas perekonomian di daerah ataupun tempat di mana proyek hilirisasi berada. Nah, menarik juga Satgas akan merumuskan mengenai pembiayaan proyek-proyek tersebut dilakukan di dalam negeri dengan mendorong keterlibatan perbankan nasional. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua, Bu Medi. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan masih kita akan berbincang bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, kemudian Ibu Medi Catherine Lengki, beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Nah, Pak Joshua, pertanyaan yang tertunda terkait dengan pembiayaan dari proyek-proyek hilirisasi tadi yang mungkin nanti diharapkan ada keterlibatan dari perbankan nasional. Nah, bagaimana Anda melihat seberapa besar sih likuiditas yang harus dimiliki, kemudian kemampuan dari perbankan kita, dan seberapa besar proyek-proyek yang akan didanai melalui hilirisasi ataupun 35 proyek yang mencapai 2.000 triliun kalau dirupiahkan. Silakan. Ya, Mas Pras, kita juga perlu memahami juga ya kondisi struktur dana pihak ketiga perbankan di Indonesia yang cenderung memang short term ya, kurang dari 1 tahun. Kalau kita bisa bilang misalkan deposito itu kurang dari paling panjang 12 bulan. Namun kalau kita bicara sebagian besar penyaluran kredit itu juga didominasi juga oleh kredit modal kerja ya, mungkin 1-3 tahun. Tapi kalau kita bicara pembiayaan terkait dengan project financing ya, tadi untuk pembiayaan pembangunan smelter, ini saya pikir ini butuh investasi yang sangat besar ya, pembiayaan investasi tersebut ya, atau penyaluran kredit investasi tersebut, dan ini termsnya sangat panjang ya, bisa 15-20 tahun, dan juga dalam hal likuiditas, dalam denominasinya pun juga ini biasanya ya ini memang dalam denominasi dolar. Makanya kalau kita melihat dalam kenyataannya ya, investasi yang masuk ini ataupun pembangunan smelter yang ada saat ini cukup banyak mengandalkan dari foreign direct investment ya, sehingga peran dari perbankan ya karena tadi ada mismatch likuiditas ya di sana. Adapun kalaupun dimungkinkan ini memang dimungkinkan memang ada kredit misalkan sindikasi ya, sekalipun memang Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan KLM ya, insentif untuk kebijakan makroprudensialnya ya, memberikan insentif untuk pelonggaran GWM apabila perbankan menyalurkan kredit kepada hilirisasi ya, ke sektor hilirisasi. Namun sekali lagi bahwa risiko likuiditas yang harus dimitigasi oleh perbankan pun ini juga cukup besar ya, sekalipun memang kondisi likuiditas jauh ini ya, saya boleh katakan ini ample tapi ketat ya, bisa dikatakan gitu, karena kalau kita melihat dari sisi angle dari sisi LDR ya, memang trennya lagi meningkat saat ini, tapi dan kondisi lainnya pun juga menunjukkan bahwa ya tadi ya, sumber-sumber pendanaan khususnya misalkan likuiditas falas itu juga cukup terbatas ya. Makanya kemarin pun juga tadi disampaikan juga oleh Bu Medi, pemerintah menginisiasikan juga dengan kebijakan DHE misalkan untuk bisa meningkatkan likuiditas falas ya, karena untuk pembiayaan tadi project financing untuk pembangunan smelter itu butuh investasi yang besar dalam dolar gitu, sehingga memang ini kembali lagi dalam hal visibility mungkin ya tadi ya, visibility-nya mungkin dimungkinkan tadi syndicated loan ya, dan juga butuh ada likuiditas falas dolar yang cukup besar ya untuk bisa memberikan pembiayaan kepada
proyek-proyek financing pembangunan smelter tersebut. Oke, Pak Joshua. Nah, Bu Medi, kalau memang kita lihat sejauh ini begitu ya, untuk pembiayaan proyek-proyek smelter ataupun bicara mengenai hilirisasi sendiri di mineral, itu dari sisi pembiayaan mengandalkan FDI langsung begitu atau memang ada keterlibatan dari industri keuangan lokal ataupun perbankan begitu? Ya, Mas Pras, mungkin kata-kata mengandalkan itu kurang tepat ya, tapi kemampuan Indonesia sendiri gitu ya. Nah, karena kalau kita berbicara investasi khususnya nikel misalnya, Oke. kita lihat sendiri bahwa investasi yang sudah angka fantastis ya, yang sudah terrealisasi di Indonesia, itu angka yang luar biasa besar ya. Itu Oke. dia kalau kita lihat aja itu sudah di atas 100 triliun lebih ya, 150 triliun lebih ya realisasi investasi khususnya pengolahan nikel. Saya bicara nikel aja gitu ya. Nah, kita hitung Mas Pras, per line-nya itu butuh berapa sih kalau kita mau investasi pirometalurgi? Satu line minimal 50 juta dolar. Itu baru satu line, baru kompornya doang. Oke. Bagaimana dengan operational cost-nya? Kemudian bagaimana dengan infrastrukturnya? Artinya, untuk menginvestasi satu line aja itu baru pirometalurgi kurang lebih butuh sekitar 100 juta US dollar per satu line. Nah, di Indonesia sudah ada berapa line? Lebih dari 200 line yang existing. Nah, bagaimana dengan Expal? Expal itu 2 kali lipat investasi pirometalurgi, Mas Pras. Oke. Nah, kami sudah pernah berdiskusi dengan beberapa perbankan ya dimediasi oleh Bank Indonesia. Waktu itu kita FGD berulang kali mempertanyakan bagaimana kesiapan perbankan Indonesia dalam pembiayaan smelter-smelter nikel yang ada yang eksis saat ini ya. Dan ternyata betul kata Pak Yesua, ini kan harus berbicara konsorsium karena satu bank aja tidak mampu Mas Pras untuk Oke. pembiayaan. Itu hanya baru capex. Bagaimana dengan OPEX-nya gitu ya. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan tantangan-tantangan tadi saya sudah sampaikan inkonsistensi regulasi gitu kan. Jadi tentu saja dari pihak perbankan kan mungkin belum ada sistem yang pas ya karena bagi mereka pertambangan itu bukan milik kita. Tambang itu hanya diberikan hak pengolahan oleh negara tapi tambangnya sendiri milik negara yang suatu saat bisa aja dicabut gitu ya. Oke. Nah, jadi kepastiannya mengenai aset atau likuiditas yang harus didiskusikan dulu gitu kan dengan di manage dulu atau dimixkan dulu sistem dari kementerian lintas kementerian ya bukan hanya SDM yang ada di Indonesia dengan sistem perbankannya. Kemudian yang kedua mengenai rate-nya Mas Pras karena kan tadi saya sudah sampaikan di mana cost lagi tinggi sedangkan harga marketnya lagi fantastis turun terus. Nah, apakah kita mampu mengcover khusus dari rate perbankan aja, bayar bunga aja loh Mas Pras itu sudah biaya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bukan kita mengandalkan, tapi mau nggak mau investor asing melihat peluang di mana mereka adalah melihat bahwa Indonesia cepat nih kalau kita investasi gitu ya, tidak melihat aturannya, tidak melihat inkonsistensinya, tidak melihat berapanya, tapi Oke. bagi mereka satu bahan baku dulu Mas Pras. Dan yang kedua kan berapa lama gitu ya. Nah, ini yang harus dicermati oleh sistem perbankan nanti dalam rangka Oke. pembiayaan. Sekali lagi pembiayaan hilirisasi. Tapi tolong jangan fokus lagi di nikel. Sekarang kita mau mengundang investor yang bisa membuat produk barang jadi. Apakah itu ke stainless steel dengan produk turunannya, apakah itu ke baterai sampai ke EV-nya. Tapi supply chain-nya dulu yang harus dijaga, tata kelola dan tata niaganya. Ini yang paling penting Mas Pras untuk Baik, baik. memberikan kenyamanan para investor untuk taruh duitnya dong di sini. Gitu. Ya, itu dia berarti. Mudah-mudahan ya. Masih banyak juga nih tantangan yang harus dihadapi begitu oleh pemerintah pada Banget. saat melaksanakan program hilirisasi. Tapi Pak Joshua terakhir singkat saja, Anda cukup optimis bahwa kehadiran nanti 35 proyek hilirisasi baru ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, penyerapan tenaga kerja tentunya di sana. Ya, kembali lagi kalau kita bicara sebagian besar investasi belakangan ini kan lebih kepada padat modal ya, sehingga harapannya adalah di satu sisi memang investasi ini akan bisa menggerakkan tadi pertumbuhan ekonomi, namun juga kita perlu ingat ya motor penggerak dalam negeri, ekonomi dalam negeri kita masih konsumsi dalam jangka pendek ini ya, sehingga suka tidak suka kita perlu memikirkan juga investasi-investasi yang sekiranya bisa memiliki dampak turunan ataupun multiplier efeknya kepada konsumsi masyarakat, sehingga ya harapannya ya tadi kalau misalkan kita bisa meningkatkan local value chain-nya tadi, kalau kita bisa meningkatkan peran dari perusahaan-perusahaan lokal untuk masuk dalam supply chain stainless and steel ataupun mobil listrik ataupun dari sisi baterai mobil listrik, ekosistem mobil listrik, saya pikir akan bisa meningkatkan nilai tambah ataupun bisa dampaknya kepada konsumsi masyarakat
Indonesia akan lebih besar lagi ketimbang kita hanya mengekspor saja langsung ya dari proses dua proses itu saja seperti itu. Baik, itu dia. Benar-benar hilirisasi dilakukan di Indonesia begitu ya, dari raw material kita olah benar-benar setengah jadi, kemudian produk jadi yang juga dipasarkan di Indonesia dan bahkan mungkin produk jadinya bisa kita ekspor ke luar negeri. Baik, Pak Joshua, Ibu Medi, terima kasih banyak atas informasi, data dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Joshua, Ibu Medi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bas. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik potensi penurunan harga tiket pesawat di tahun 2025.